Oke, semuanya Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan melakukan kegiatan kedua, yaitu setelah penenggelaman kita melakukan kegiatan penataan. Karena kemarin waktu di hari yang pertama itu situasi tidak memungkinkan, baik dari kesiapan, yang kedua juga kendala dari arus waktu itu, dan beberapa hal teknis yang sebenarnya perlu kita briefing dulu di atas. Nah, sebelum kita turun, jadi saya ingin menyampaikan untuk bagaimana kita bekerja nanti di bawah agar terkoordinasi dengan baik ya. Yang pertama terkait gate-nya, ini modelnya simulasinya seperti ini gate-nya. Ada yang tinggi, ada yang lebih rendah. Ya, ini gate Jalapatinya. Jadi nanti dalam proses pemasangan gate yang pertama, gate yang sebelah kiri ya kalau saya anggap, kalau kita mau ke Jalapati itu ya, sebelah kiri itu sebenarnya kemarin sudah diletakkan di sana. Mungkin kita akan atur agar tempatnya itu lebih kuat, ditambah dengan ada paku, kemudian juga nanti kita ikat pakai kawat dan memposisikan tepat agar tidak berada di atas karang. Kemudian yang gate yang kedua ini posisinya masih ada di area yang agak tidak jauh sebenarnya, tapi masih tidur dia. Tinggal kita bawa menggunakan lifting bag. Nah, perlu disampaikan karena posisinya seperti ini, nanti proses pemasangan lifting bag kita akan posisikan, letakkan di posisi ini. Karena kemarin kita coba posisi yang di sini dan di sini, jadi gate-nya ini naik dia. Nah, oleh sebab itu kita sudah menyediakan lifting bag dengan clip ya. Jadi tinggal diklip di bagian sini, kemudian disesuaikan. Nanti mohon bantuan dari teman-teman Aero ya. Siapa yang nanti tugas untuk mengisi udara, siapa yang nanti tugas untuk mengangkut sebenarnya atau memposisikan kembali. Dan nanti melihat positioningnya, mungkin saya yang nanti akan melihat positioningnya. Kemot sama Eka nanti fokus di foto dan videografernya untuk bisa mengekspos ya, kalau bisa ekspos sedikit muka teman-teman ya. Kalau yang 360 biasalah, jadi boleh jauh dia. Nah, kemudian berikutnya nanti posisinya harus tepat berada seperti ini. Jadi kalau dari depan begini ya, dari samping dia harus posisinya itu adalah sejajar seperti ini. Nah, kita udah ukur kemarin dengan Mahmud, jadi jarak antara ujung ini dengan ujung ini panjangnya sekitar 3 meter. Udah kita ukur kemarin. Nah, apabila misalnya nanti mungkin ada yang sedikit bergeser dan lain sebagainya, yang penting posisinya itu aman dari karang, kuat. Kemudian yang kedua juga aman dari sisi ketinggian ya. Karena kemarin kita cek itu ketinggian pada saat low tide itu sekitar 7 meter. Ya, mau dia 7 meter. Jadi aman lah, kita masih sisa sekitar 3 meter. Ini tingginya sekitar 4 meter. Tinggi gate-nya ini. Ya, jadi nanti Mahmud karena di teknis, tolong nanti bisa memberikan instruksi seperti apa nanti teknis kerjanya di bawah. Yang jelas untuk pemasangan lifting bag kemarin mungkin terkendala itu satu, mungkin alat untuk memasukkan air ke dalam lifting bag juga ada sedikit kendala karena kita menggunakan regulator, bukan menggunakan model yang seperti ini. Jadi memasukkan udara kebanyakan keluar udaranya begitu. Kemudian yang kedua kita lupa membawa klip, malah negul-negul. Jadi yang ketiga adalah positioningnya. Karena di air kemarin ternyata memang kalau kita taruh di ujung seperti ini dia ngangkat gini dia. Jadi teman-teman kan susah nih untuk menempatkan. Kalau posisinya sekarang kita letakkan di titik berat tengah-tengah seperti ini, karena ada dua ya. Kalau perlu lagi di sana ada jerigen, perlu bawa silakan. Nah, untuk kekuatan lifting bag ini 150 kilo. Kemarin kita cek satu lifting bag saja sudah naik dia. Jadi aman lah dua. Nah, ini nanti tolong dibantu Pak Wayan, Pak Eri, Pak Macan, sama D. Diposisikan benar-benar posisi yang nyaman kita nanti membawanya.
Mungkin itu ya, teman-teman yang lain nanti bisa bantu, misalnya Maku ya. Kalau yang lain misalnya bawa, tolong dibagi menjadi 2 grup saja Pak. Oke, grup misalnya kalau bisa ada grup yang sudah pengalaman, satu masuk ke grup yang masih junior, yang junior juga masuk ke grup yang profesional gitu maksudnya. Artinya begini, kita sharing Niki ya, sharing sambil kasih informasi arahan nanti seperti apa. Ingat nanti yang bawa pointer, nanti saya bawa pointer, Mahmud bawa pointer, mungkin Erul, dari Erul siapa yang bawa pointer? Nanti instruksinya, ada lah. Gini. Oh ya, ya ini bawa satu. Oh ini ada satu. Ini ada satu. Siapa yang? Ada yang bawa sangketan satu. Ada. Untuk di talinya satu untuk tanggal di sini. Oh ya, kalau sangketan hook ya? Satu aja pegangannya. Dengan apa ya? Nah, ke tali ini. Oke, nih saya Ini hook apa? Isi. kata tulisan. Boleh aja. Ini yang apa ya? Ada muncul tangannya biar udah. Oke. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Semeton titik Karosami. Malah jam San. Kira-kira ada yang ditanyakan, yang minta dari Mahmud, tolong. Oke, untuk ininya apa? Sorry. Bagi satu Mahmud. Oh ya. Posisinya seperti ini ya? Ya. Yang gambarkan ya. Jadi posisi kalau kita sejajar, modelnya seperti ini. Ya. Jajar. Ini 3 meter, tapi artinya begini, kalau memang kita kan nggak bawa meteran nih, tapi karena sudah kita ukur kemarin, yang penting nanti positioningnya ini nanti bisa orang itu masuk gitu maksudnya. Ya gapuranya. Gapura dia, nanti di depannya Niki akan ada plang dia, gate Jalapati begitu. Jadi orang selfie pegang besi nanti itu belum selesai. Itu belakangan yang buat gitu. Itu aja dulu kita fokus. Ya, modelnya begini ya. Ya, semuanya ya. Oke, ayo silakan Mahmud. Oke, terima kasih untuk waktunya. Terus untuk yang nanti kita bagi grupnya, nanti untuk yang pengisian lifting bag karena mungkin Macan kan bisa ya, nanti Macan koordinasi untuk lifting bag untuk pengisiannya biar bisa terkontrol. Dan untuk yang lain-lain, untuk yang bisa kadang-kadang untuk medianya ini kalau kita pakai lifting bag udah ngangkat dikit aja kita bantu dengan tenaga untuk angkatnya, jangan terlalu banyak. Nanti saya kasih tahu koordinasi yang pengisian lifting bagnya sudah cukup, sudah oke, jadi dia bisa stop atau mungkin lagi sedikit atau gimana, nanti kita bawa. Terus untuk pemandunya mungkin Pak Tut yang mandu posisinya gimana, agak gimana, nanti kan ya untuk Pak Tut dan nanti yang nentuin kan untuk posisinya gimana. Oh ini agak kuang kiri sedikit atau iya. Nanti saya posisikan diri saya di tengah-tengah. Iya. Nanti organisasi dah kurang ke sana atau kurang ke kiri, ke kanan gimana nanti dapat Tut. Atau mungkin kadang-kadang komunikasi kurang jelas, nanti saya sama Pak Tut kan ada slide, nanti kita bisa komunikasi dengan itu, dengan slide-nya atau bisa tulis lah nanti biar semua oke nanti di bawah. Kayaknya sih itu aja sih. Tolong dibagi untuk yang nanti kerja untuk pakunya paku, ya nanti ya. Kerja nyiapkan paku, artinya kan ada paku yang masih di sana masih di sana. Masih ada paku, nanti yang membawa siapa? Ya, yang nanti pegang palu siapa, hammer, pokoknya nanti ini ya. Mungkin ada 2 nih, yang panjang dan agak yang pendek kan. Terus yang pendek ini sebenarnya ini nanti yang ada di paku yang ada di bawahnya ini, di kakinya. Terus yang ini rencananya kita pakai untuk yang di dalam, di samping di sini lah. Ya, ininya. Pokoknya dive pertama ini usahakan clear semua lah kita semua. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ini bapak nih sini. Ini bapak sih. Agak Pak. Bapak tinggal yang satu masih agak. Pembagian grup nanti tolong Mahmud. Nanti Gimana dia pembagian? pasan aja, Mas. Hah? Tadi nah maksudnya kan Karena len ini bu, pakang main, yang menggarapan ini kayak jadi menang promosi ini malu menang tuh. Kalau sudah menang ini juga Lagi oleh guru. Ini bang lu jo, sebenarnya mejujo, lejani pakang ya ragam menggarapan kayak. Berarti dia mejujo kalau nih, satu bareng nih Pak, iya. Ya. Bisa. Sebenarnya gini, Niki posisinya modelnya enggak sepersis ini, jadi dia agak naik sebenarnya gitu. Ya yang penting Ya, itu yang penting nanti ini diposisikan dulu. Ya. Ya. Dulu pas kita praktek sih, sekarang ini jemaah, lejani ini jemaah lumayan apa yang menggarapan kayak. Tadi bisa. Berarti gini, kalau misalnya seperti itu, yang
minta bantuan biar pada saat di bawah itu tim itu tidak terlalu banyak ngambil satu tempat. Karena ini kan sebenarnya tidak terlalu besar ya, karena bentuknya saja yang agak sedikit aero gitu. Jadi teman-teman yang lain kalau misalnya tidak ada tugas ya tinggal diawasi aja teman-temannya gitu. Ya, jangan terlalu dekat juga. Ya, ataupun misalnya ada clearing gitu misalnya di area tersebut kan biar bisa dimaksimalkan. Dan yang paling penting tolong pastikan agar seminimal mungkin kita menginjak karang ya. Nanti karena pemberat saya sudah minta semua harus buka kecuali fotografer sama videografer. Yang lain kalau bisa dibuka aja pinnya. Pemberat kan sudah saya tambahkan itu. Ya, diusahakan ya nggak usah lah kita pakai pin nanti. Ya, jadi teman-teman, nah, pegang. Oke, nggak ada yang ditanyakan lagi. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, semoga proses pemasangan gate Jalapati ini berjalan dengan lancar, dengan baik, tidak ada kendala, semua diberikan kelancaran. Berdoa, mulai. Doa selesai. Banyu milir. Banyu milir. Go.